satu pujian lagu sukacita. Ada yang request minta lagu? Ada. Jalan tak pelan, jalan tak pelan, jalan tak silam. Nanti pengantar firman ya. Sekarang lagu sukacita. Ada yang mau request lagu sukacita? Hatiku penuh nyanyi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi Raja segala raja, Yesus, 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 oh ya Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, Yesus, 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 oh ya Raja. Satu pujian hati. Setelah itu kita masuk firman. Puji Tuhan, siang hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Amin. Dengan yang dari pamri. Kita naikkan satu pujian. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, bersuka sebab dia
Rencana Tuhan, segala sesuatu mendatangkan berkat Yesus. Ya Tuhan, oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Waktu selanjutnya kami serahkan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Arti kehadiran Tuhan sangat penting untuk mengokohkan perjalanan kami. Kehadiran Engkau dalam kehidupan kami itu penting untuk mendasari hidup kami, melihat terang demi terang yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kehadiran Tuhan itu penting untuk senantiasa memulihkan, bahkan memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ya setiap pujian penyembahan kami yang lahir dari hati kami, semuanya Tuhan untuk kemuliaan Engkau. Sebentar kami akan bersekutu dalam kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh sidang jemaat Tuhan, kekasih-kekasih-Mu yang setia, biar kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Nah, puji Tuhan, kita bersyukur pagi menjelang siang ini kita boleh ada di tempat ini hanya untuk satu tujuan kita, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Karena kita sudah sepekan disenangkan Tuhan dalam dinamika kehidupan ini. Ya, walaupun ada COVID-19 mengitari kehidupan kita, tapi yakin dan percayalah bahwa setiap orang yang berharap dan berserah kepada Dia, Tuhan tubuh ilahi kita semuanya. Haleluya. Perkenalkan ini rekan saya, ini namanya Arnes Simanjuntak. Nah, ini seorang pemuda yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, di mana dia semester akhir untuk mengakhiri
dapatkan di dulu waktu masih apa namanya istilahnya apa PPG apa PPL. Nah, PPL di SD Terbang. Nah, karena dia jurusan pendidikan agama Kristen dan rindu tetap di Semarang. Nah, maka ya silahkan kalau mau bergabung tetap di Semarang, tetapi yang kita apa adanya di perguruan gereja besar. Nah, dia mau ya puji Tuhan, jadi rindu terus kepingin tetap ada di Semarang dengan segala dinamikanya yang ada. Ya, itulah sekilas perkenalan. Ada memperkenalkan ini nanti yang setiap Sabtu untuk saya ajak ke sini biar dia bisa bantu kita di bidang apa kecil-kecilan IT yaitu HP. Ya inilah keadaan kita, posisi kita persekutuan doa kemenangan. Ya kita sekutu bersama-sama. Dia sekolah di apa Inti ya. STT Karisma. STT Karisma itu punyanya Bapak Rudy Abi. Rudy Abi itu gereja Bethel yang ada di Bandung. Nah, ya hari ini ada bersama kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita buka Alkitab kita di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Ini Rasul Petrus menasihatkan di akhir daripada kehidupan dia mengikut Tuhan, dia memberikan satu penghiburan bagi kita, satu nasihat rohani di kehidupan kita mengikut Tuhan, yaitu kata-kata penutup. Karena ini tulisan terakhir Rasul Petrus, belum Rasul Petrus nanti akhirnya dihukum mati karena Injil, karena pemberitaan firman Tuhan. Dia nasihatkan kepada orang-orang percaya di akhir zaman, orang-orang di mana dia percaya dengan kata-kata yang sangat simpel, karena memang Petrus itu bukan beda karakteristiknya sama Yohanes, beda karakteristiknya dengan Andreas, karakteristiknya Petrus orang yang cepat untuk menangkap sesuatu dan bahasa-bahasanya bahasa yang mungkin mudah dicerna, enggak bahasanya tinggi seperti Rasul Paulus, tulisannya banyak, tetapi Petrus hanya menulis di surat Petrus ini 1-2 dan dengan kata-kata yang simpel, karena dia sebagai seorang nelayan tentunya pendidikannya enggak tinggi, enggak seperti Yohanes, enggak seperti apalagi Rasul Paulus. Dia sederhana memperterjemahkan firman hidup itu sebagai rema kehidupan. Dan dia nasihatkan di akhir pelayanannya dia, di akhir hidupnya dia sampaikan ayat ini kepada kita sebagai orang percaya dengan satu tema: bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan. Bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan itu tidak hanya sudah kenal, saya kenal Arnes, akhirnya ikut saya, dia tahu sehari-hari pekerjaan pelayanan saya seperti apa, dia tahu istri saya, anak saya, dia tahu pelayanan saya, tapi sudah sampai di situ sudah cukup. Mungkin ke hari ini saya ajak ke persekutuan doa, tahu seperti ini ya seperti itu, setelah itu ya seperti itu. Tetapi pengenalan yang di dalam Tuhan, dia pengenalan yang terus maju, terus yang artinya terus berjalan, pengenalan yang senantiasa baru dialami dalam Tuhan. Ya, dia sampaikan di akhir hidupnya dia tidak bisa menyelesaikan pengenalan dengan sempurna karena dia harus menghadapi jalan salib, yaitu dia harus disalibkan karena Kristus. Bahkan pengenalan itu diteruskan bagi kita anak-anak Tuhan. Ayat yang ke pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Ya, 17-18 nah, surat penutup Rasul Petrus kepada kita. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal, yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ayat yang ke-18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia
dan dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Pengenalan akan Kristus. Hari ini kita sedang diajar mengenal satu dengan yang lain, dan ketika kita sudah kenal satu dengan yang lain, kita hari-hari ini kita tidak tahu karena kita berpapasan. Sebab orang dulu disiri, ninja berjalan. Ketika orang saudara sepupu kita yang pakai jilbaban itu tutupannya, mukanya enggak apa-apa, tapi yang jilbab hanya kelihatan matanya saja, tangannya pakai kaos tangan, bahkan ditutup sama cadar. Kan ada nasab-nasab di dalam golongan orang muslim. Dan saat itu rasanya kita anti kalau kita pakai masker zaman dulu. Nah, tapi sekarang pun kita pakai maskeran sehingga kita dekat, kita nggak tahu siapa dia. Sudah yang kelihatan mata saja, sudah mau dibuka baru kita, oh lah kamu gitu. Biasanya gini, kita bisa penampilannya, jegretnya itu, bodinya seperti ini, oh Buyo seperti itu, ketemu di jalan kita jauh rupanya itu bukan Buyo karena pakai masker. Bapak Ibu Saudara sekalian sedang seperti itu. Kita nggak salaman tetapi tetap seduluran gitu. Nah, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan akan satu fenomena yang namanya pandemi COVID-19, yang dimana kita diajar oleh Tuhan pengenalan akan Tuhan dalam cara dimensi yang lain. Dulu kata yang tepat, jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan seperti banyak orang yang meninggalkan persekutuan kadangkala menjadi satu target bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan, ketika anak-anak Tuhan, ketika mereka tidak bersekutu, kita gagih-gagih, kita cepat-cepat, ayo ke gereja ya besok hari Minggu, ayo kita bisa ikut persekutuan hari ini. Rasanya kok tidak ada seperti itu. Undangan di Radio Rema, undangan di Radio Good News, undangan di BFM yang ada di Gajah Mada juga nggak ada. Hadirilah, doa, puasa nggak ada. Yang ada hanyalah mari kita ikuti acara Zoom dengan bahasa yang lain, jauhan tapi dekat di hati. Kita bisa bahkan satu kebanggaan pengenalan seorang jati diri seorang guru jika dia dikenal oleh muridnya dan muridnya kenal sama gurunya. Dan hari ini itu kita tidak kenal. Murid saya sudah hampir 2 tahun kok susah nggak tahu, ketemu papasan ya kayak bungkus ngomong. Nah, kita tahunya di media Zoom, media Google Meet, lain sekali ketika kita ketemu, oh hanya seperti ini kok. Hari-hari ini secara rohani pun pengenalan akan Tuhan sedikit kita dipaksakan harus kita mengenal. Artinya dikatakan jika tidak dipaksakan, Rasul Petrus dalam penglihatannya, dalam hidupnya, dia katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Mengetahui tentang apa? Tentang hari Tuhan. Hari di mana bagi orang percaya bicara tentang hari dua sisi. Hari Tuhan bicara hari Minggu, di mana Kristus Tuhan itu bangkit menjadi hari persekutuan. Tetapi hari Tuhan juga bicara tentang hari kedatangan Tuhan kali yang kedua, menjemput orang-orang percaya, sebagaimana ketika dia ada di Bukit Zaitun, dia naik ke surga dan nanti dia akan datang kali yang kedua sama seperti dia terangkat. Jangan sedih, jangan bimbang. Bapak Ibu Saudara, hari ini dia sampaikan, tetapi saudaraku yang kekasih, kamu mengetahui hal sebelumnya tentang hari Tuhan, hari ibadah, hari atau hari kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu waspadalah kamu supaya kamu jangan tersesat akan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Bapak Ibu, untuk bertumbuh di dalam Tuhan, hari ini kita harus mengenal
diri kita. Mengenal apa itu hari Tuhan. Hari Sabat mungkin dalam perjanjian lama. Hari kemenangan bagi Tuhan. Hari yang ke-7, hari yang keberhenti, atau hari yang dikhususkan Tuhan untuk kita sebelumnya mengenal Tuhan. Sebelumnya kita sedang mengikuti jejak-jejak Tuhan dalam hidup kita. Mengenal Tuhan, kita harus mengenal yang artinya siapa diri kita. Kalau hari ini dikatakan sebelumnya mengenal, sebelumnya saudara-saudaramu, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Kita ketahui sebelumnya bahwa Yesus telah mati dan Dia telah lunas membayarnya, dan dibayar dengan darahnya yang mahal, bukan dengan darah domba, tapi dengan darahnya sendiri menjadi satu penebusan bagi setiap anak. Kita kenal sebelumnya seperti itu, dan ini jangan lupa itu, sebab hari-hari ini kalau kita nggak mengenal diri kita, nggak mengenal jati diri kita, nggak mengenal ketuhanan kita, hati-hati kita bisa tersesat oleh orang-orang yang tidak mengenal hukum. Kita bisa tersesat karena tidak mengenal hukum. Bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, kita harus mengenal sebelumnya, mengenal diri kita. Jati diri itu kita harus sepenuhnya siapa. Kita adalah orang berdosa, orang jauh dari hukum Tuhan. Yohanes 3 ayat 11 katakan, karena begitu besar kasih Allah pada isi dunia ini. Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan kita adalah orang-orang maut karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan, bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, kita kenal, jadi kita itu enggak berharga. Kita berharga karena tangan Tuhan itu mengambil kita, menganugerai kita, sama seperti firman Tuhan kemarin, sama seperti kita mengenal Tuhan. Artinya jika firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah banyak ketergantungan. Hidup kita akan Sang Pencipta kita. Hari ini si Petrus menasehatkan, waspada, kamu mengenal sebelumnya, waspadalah. Rasul Petrus dalam akhir hidupnya dia nasihatkan pengenalan akan Tuhan. Siapa dia? Dia dalam kitab Injil dikatakan dia hanya sebagai seorang nelayan yang Tuhan pilih dia, tempatkan dia menjadi pemimpin akan ke-12 murid Tuhan, orang-orang yang dipilih, Matius, Yohanes, dan semuanya dia sering menjadi pemimpin untuk berbicara kepada Tuhan dalam Injil-Injil. Siapa dia? Kamu kenal sebelumnya. Aku yang berkata, di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaatku, kata firman Tuhan. Satu untuk Musa, satu untuk Elia, dan satu untuk Tuhan di atas gunung ini. Dan dia juga berkata, menurut kamu Petrus, siapa aku? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus malah mengasihkan tanda +100 di atas batu karang ini. Apakah dirikan jemaatku, dan Allah mau tidak menguasainya. Baru setelah itu ngomong, Yesus ditarik ketika mau ke Yerusalem. Jangan, sebab di sana Yesus akan dihukum. Maka Yesus berkata, hei iblis, enyahlah daripada engkau. Baru beberapa minggu setelah itu, Petrus pun mulai ada degradasi, ada penurunan iman. Dia berkata, kau kenal sama itu toh? Enggak, aku enggak kenal itu. Terus ada lagi ketika dia sedang menghangatkan, kamu kan yang sering ikut sama dia. Tidak. Terus sekali waktu ada anak kecil datang, ada kecil datang, kamu kan yang sering ini. Tidak. Sumpah, aku tidak mengenal itu. Ayam berkokok. Terus baru sadar lagi, menangis, terseduh-seduh. Ya.
sebelumnya. Pengenalan yang terus maju yang Tuhan maukan supaya kita jangan tersesatkan oleh ketidakmengenalan akan Tuhan. Hari-hari ini memang gereja sedang ditampi. Kalau orang Jawa dulu nampi ya beras dulu ada gabahnya harus di. Walau kita mungkin zaman kita masih generasi kita mungkin nampi itu seperti apa? Nah, beras ditaruh dibelbukin nanti yang ringan akan. Mungkin kalau di Alkitab orang menampi seperti pakai garpu terus dilarikan nanti gandumnya yang ada isinya jatuh ke bawah yang kokong lari. Hari-hari ini kita sedang ditampi oleh Tuhan. Penampian sungguh sangat spektakuler hari ini yang kita pandang sangat konsen tentang kesehatan. Toh hari ini juga banyak orang yang berjatuhan. Tim medis, tim perawatan, bahkan orang yang menganggap bahkan ada seorang kiai COVID itu ada enggak ya, sampai seorang sakit sampai dicium-cium itu akhirnya viral, enggak percaya 3 hari lagi kiainya meninggal langsung. Ya, itu di kalangan orang luar. Di kalangan gereja pun kita lihat banyak berita besar, dia sudah berdoa sungguh-sungguh toh akhirnya juga dipanggil Tuhan. Kadang-kala kami berpikir ini COVID ini seperti apa. Kadang kita tulis COVID itu seperti apa, tahu A, B, C, D, E, F. Corona itu ditulisnya rupanya 666. Ada yang menulisnya demikian. C itu kan ketiga. Corona jumlahnya 6. Corona 6. Terus C-nya itu 3. A-nya itu 1. Terus dijumlah corona itu 66. Ada yang menafsirkan 66 itu angka iblis. Jadi corona itu betul iblis, karena orang yang ke gereja dilarang untuk tidak bisa beribadah supaya jangan melakukan persekutuan, supaya iblis mengacaukan. Karena yang diserang sporadis hamba Tuhan, orang sehat, bahkan orang yang nggak setia pun juga diserang. Sama-sama dilayani dengan cara yang sama, dijauhi. Ketika orang meninggal, keluarga nyedak pun harus protokol. Semuanya. Kalau kita enggak, sungguh kita seperti ditampi. Orang Jawa sedang membersihkan berasnya, ditampak, ditampi. Nah, hari-hari ini Rasul itu katakan, saudara-saudara, ketahuilah itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Kita sedang nggak menanggung hukum, kita bisa terseret. Hukum itu bicara siapa? Hukum ini bicara nilai-nilai kekekalan yang ada dalam Tuhan. Kita harus belajar mengenal Kristus, yaitu bicara kenalilah diri kita. Siapa yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain yang tahu. Yang kenal kita, diri kita adalah Tuhan dan diri kita. Orang yang tahu hari-hari ini sakit, ya usah, ayo, rasanya nggak sakit ya wis, aku izin, nggak masuk, kita makan, tidur, makan yang enak, jaga isolasi, makan minum obat, nggak ada obatnya, vitamin C, vitamin D, nah situ semuanya yang dikonsumsi. Mari kita kenal diri kita sendiri. Kita mengalami lemah iman, kita lemah yang tahu diri kita. Ayo kita cepat-cepat, jangan terseret, kita lari kenali Tuhan. Itu yang pertama, mengenal Kristus, yaitu kenali diri kita. Jangan kenal orang lain, kita kenal Kristus lewat orang lain. Kita batasi keadaan. Kita kenal Kristus karena persekutuan kita kepada Tuhan. Maka Petrus berkata, menurut kamu saya ini siapa? Bukan menurut orang lain. Yesaya, nabi-nabi perjanjian lama yang dibangkitkan. Oh, dia adalah Yohanes Pembaptis. Oh, dia adalah Elia yang bisa menurunkan api dari langit. Oh, dia seperti Yeremia yang hidupnya susah.
atau dia seperti Yohanes Pembaptis saudaranya yang tidak mau kompromi dengan dosa. Nah, tapi Petrus menurut kamu, aku ini siapa? Kamu sudah ikut aku. Bukan kata yang lain. Dan diambil pada Mesias, pada anak Allah yang mari kita membuka diri kita. Bukan karena orang lain, bukan karena apa, tapi satu kerinduan yang dalam, satu kebutuhan yang dalam. Yang kedua, pengenalan akan Kristus yang mau ikutkan pesan Rasul Petrus pada kita ayat ini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ayat yang ke-18. Pengenalan akan Tuhan itu bicara tentang bertumbuh dalam kasih karunia. Artinya bertumbuh yaitu ada proses. Enggak ada tiba-tiba kita bertumbuh, tiba-tiba berduduk seperti zaman pewayangan-pewayangan yang ada. Kalau dulu kita lihat ada pewayangan yang langsung lahir, langsung besar beberapa menit, langsung bisa membesar seperti Gatot Kaca. Itu kalau kita lihat di YouTube itu enggak, ada beberapa, ada yang lahir dari api. Itu kepercayaan yang ada di Hindustan sana. Tapi bertumbuh itu harus satu proses, tidak bisa cepat. Kalau cepat, ya pasti akan mengalami satu yang namanya problem. Coba di depan ada pohon mangga, kepingin cepat, baik dicangkok. Memang ketika induknya berbuah, nanti cangkokannya juga berbuah. Dibandingkan sama induknya, sama-sama berbuahnya, tapi yang kelihatan yaitu pohon yang dicangkok dengan pohon yang dari pelok itu biji, kekuatannya beda. Ketika kena hujan, rata-rata pohonnya dicangkok itu mudah patah dan hidupnya nggak teratur, melayunya ke sana, melayunya ke sini, masih kayak sudah keluar bunganya, buahnya nanti nggak kuat batangnya karena memang diambil dari cangkokan, langsung jalan pintas. Kalau kita di jalan tol pun rasanya ya enak, jalan pintas lurus, tapi di jalan tol juga terjadi kasus-kasus blind spot. Ketika kecepatan tinggi tiba-tiba mobilnya ngolet, jatuh, tabrakan, atau mungkin ngantuk di kilometer berapa. Tetapi yang menarik ketika di jalan tol, di situ terjadi yang namanya individualisme, individu. Nah, sehingga jajanan oleh-oleh sepi, yang ramai hanya jalan tol. Mengkhususkan diri. Kita mengikuti Tuhan, bertumbuh itu ada proses, ada cara Tuhan, diri sendiri masing-masing berbeda. Nah, bertumbuhnya seperti apa? Bertumbuh dalam kasih karunia. Kasih karunia itu artinya anugerah. Kasih karunia bahasa sehari-hari katakan itu cuma-cuma, pemberian yang cuma-cuma itu kasih karunia yang sebenarnya kita tidak layak tetapi Tuhan berikan. Itu cuma-cuma. Saya melayani juga cuma-cuma. Artinya saya datang dapat gereja, ya wis, tetapi nggak ada jemaatnya rupanya. Saya berjuang selama 8 tahun, kaki jadi si kepala jadi kaki. Artinya berdoa sungguh-sungguh, minta campur tangan Tuhan. Itu anugerah. Setelah jadi digawe piye ya Tuhan. Itu juga satu pengalaman. Rasanya nyawang itu ya enak pelayan, tapi ketika ngelakoni ya dinamikanya lain-lain. Tuhan punya cara. Itu kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia pemberian yang cuma-cuma yang sebetulnya kita tidak layak. Petrus mengalami itu. Siapa Petrus? Dia nggak contohkan saudara sepelayan yang namanya Yohanes, Andreas dan lain sebagainya. Dia contohkan dirinya sendiri. Siapa dia? Aku adalah murid yang dipakai Tuhan jadi juru bicara murid-murid yang lain, tapi aku orang yang pertama juga aku menjadi orang yang terakhir. Sehingga Petrus pernah meninggalkan Tuhan seperti nubuatan Petrus dalam
Yohanes pasal yang terakhir. Petrus, ketika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan membawa engkau ke tempat yang ke tempat-tempat yang kau tidak. Ketika engkau muda, engkau mau berjalan kemana yang kau kehendaki. Petrus ayat 1 Injil Yohanes pasal berapa? Bagian akhir tentang gembalakanlah domba-dombaku. Yesus berkata, Petrus menurut gembalakanlah domba-dombaku. Ya, aku mengasihi engkau. Sampai Yesus berkata 3 kali, dan yang ketiga Yesus bernubuat untuk kehidupan Petrus. Ketika engkau masih muda, engkau berjalan kepada jalan musuh. Senengmu melakukan itu. Akhirnya ada cerita Quo-Vadis. Petrus meninggalkan Roma karena penderitaan, dan dia sebagai uskup Roma pada saat itu dia sedang kuat. Terus jemaatnya pembela sedang, Petrus jangan mati, nanti kok kamu dibunuh di Roma, nah nanti yang digembala siapa? Maka anak-anak Tuhan kata, kamu melarikan diri saja. Maka Petrus meninggalkan di tengah-tengah jalan dia Quo-Vadis. Dia tertantang. Maka akhirnya dia balik ke Roma dan ditangkap. Dan dia mau mati. Sejarah gereja nggak mau seperti gurunya, dia mau mati dengan salibnya dibalik. Itu ceritanya si Petrus. Ketika masih muda, kau berjalan kemana yang kita mau. Tapi ketika kau sudah tua, orang lain akan membawa engkau ke tempat yang tidak maupun kita sudah mimpi. Nah, kenapa? Ya, sudah tua. Itu dikatakan dalam, itulah kasih kau. Siapa Petrus? Aku hanya orang yang dipercayakan Tuhan. Mari kita bertumbuh dalam kasih karunia. Jangan cuma-cuma kadang-kala kita akui, kadang-kala kita jatuh bangun. Saya pun juga jatuh bangun. Ada satu titik di mana aku harus tarik pernyataan saya di hadapan Tuhan. Ada suatu titik di mana aku sudah bosan Tuhan, aku sudah nggak mau melayani. Terus aku tanggapi di titik itulah Tuhan nyatakan kuasanya. Bapak Ibu, itulah kasih karunia. Kalau mungkin kita nggak kasih karunia Tuhan, kita hari ini nggak bisa duduk di sini. Mungkin kita sudah ada tulisan RIP. Ya, itu kasih karunia RIP itu. RIP and peace. Rest and peace. Kita sudah tertuliskan almarhum atau almarhum. Karena kita sudah ada di hati kita. Kadang-kadang jemaat yang kena cerita sama saya, istrinya kena, nah, istrinya hatinya kecil sampai dia dilayani. Nah, dia pamannya aku untuk menghiburkan istriku yang sakit, masa aku melayani istriku yang kena COVID, ya aku pakai masker, nanti malah bujuku hatinya cilik tambah gak kuat. Ya wis lah, kadang-kala ya tak hiburkan, kadang tak ciumin namanya istrinya. Nah, tapi puji Tuhan, sampai detik ini aku ya gak kena, mana adikku yang kena. Ya aneh gitu kadang-kadang. Itu kasih karunia. Menurut ukuran ya mesti kena satu rumah kok. Anaknya kena, tapi anaknya punya kamar sendiri. Dia suami itu tidurnya bareng. Satu positif, rasanya pegel-pegel kabeh sampai ini dan itu nangis-nangis. Tetapi dikatakan aku hari ini bisa sehat. Itu adiknya juga, teman-temannya sudah pada berguguran. Sampai hari ini pun masih ya sudah dilepas selangnya, tapi juga nggak bisa bergerak karena ya anugerah Tuhan. Jemaat saya masih bisa itu bapaknya. Ini bapaknya yang menelaah ini. COVID-nya lucu. Kadang-kadang ada yang Afrika yang di mana itu Amerika Latin kok sampai dengan Indonesia. Dan sedangkan kita nggak ada hubungan jauh ya kadang-kadang harinya kan. Nah, ini siapa di balik itu semuanya kita nggak ngerti. Bapak Ibu, itu kasih karunia. Kalau hari ini kita bisa sehat, kita bisa berdiri, kita bisa persekutuan. Sementara gereja yang lain juga sedang menanti-nantikan. Mudah-mudahan nanti setelah tanggal 9 kita bisa ibadah lagi. Tapi saya kira ya kita perlu bersabar. Jangan supaya euforia setelah PPKM sampai kelihatan ada di gelombang. Itu satu kasih karunia. Saya juga melayani juga kasih karena ada hamba Tuhan, Pak. Aku bersyukur kamu bisa melayani. Aku sedang hari ini aku sedang dirumahkan, hamba Tuhan dirumahkan. Yes,
Ya sudah diterima, aku sekarang jual makanan. Iya sama aku dulu suka kamu enak-enak, saya yang jual makanan, sekarang saya yang enak-enak, kamu yang jual, gantian melakukan. Ada yang demikian. Apa itu hati kasih karunia itu pemberian Tuhan. Mari ketika kita dikasih pemberian yang Tuhan yang cuma-cuma ini, ayo kita bertumbuh. Jangan tumbuh secara instan, tapi bertumbuh, tapi pasti. Nah, saya nanam yang namanya biji kacang hijau, saya nggak mau kacang hijau langsung jadi, maka kepingin langsung kacang hijau jadi, saya datang ke bubur kacang hijau, saya tanggil, soalnya prosesnya yang penting nama, aku tinggal banting uang 5.000, aku bisa makan kacang hijau, rasa susah nanduri, tapi saya nggak tahu proses, ketika ditanam oleh anak-anak saya tahu, oh kacang hijau ditaruh di kapas untuk praktek yang si Eben itu. Taruh di kapas kasih air ada tumbuh. Oh tuh kacang hijau kayak apa? Ya wes sekarang ditandur di depan biar tahu godong kacang hijau itu seperti apa, daun kacang hijau itu betul hijau atau kuning. Nah, dipraktekkan tumbuh. Setelah tumbuh, nah, kacang hijau itu tumbuhnya di mana toh? Di bawah atau di atas? Nah dari situlah aku lihat, oh betulnya kacang hijau tumbuhnya di atas, tidak di bawah, nggak seperti umbi-umbian. Nah, kita lihat tela bertumbuh tapi buahnya nggak ada. Nah, rupanya itu berbuahnya di bawah. Oh rupanya kacang hijaunya bertumbuh, rasakannya berbuah, keluar, saya senang. Nah, tanam 1 biji, kurang lebih ketika saya ambil dapat 6 biji. Wah, atau mungkin 10 biji, aku punya tanam 1 di 10 biji. Oh ya, dimasak belum bisa, tunggu proses. Aku pengen cepet, saya datang ke kacang hijau, tinggal beli, tinggal makan, proses tidak apa. Setelah bisa jadi bertumbuh, berbuah. Oh rumah saya masak kacang hijau ya punya trik sendiri, langsung cemplungin banyu digodok ya. Jadi kacang hijau minumnya manisnya, tapi mau masih kletus-kletus ya. Rupanya orang kacang hijau punya triknya, salah masanya, katanya didiamkan dulu di air, nanti apa waktunya. Nah, tapi saya belum tahu. Toh istrinya katanya direndam dulu kacang hijaunya, nanti berapa jam, nanti baru dimasak bisa meletek-meletek. Katanya ya. Apa pemilihannya? Itu kan enggak apa, karena proses. Kalau saya kasih karunia, ya wis lah, saya datang ke tukang kacang hijau, nggak usah tanya, simpen Pak kacang hijau. Nah, 5.000 dapat 2, jadi 2,5. Wis bawa pulang, cuma adem atau hangat-hangat atau panas. Kita jadi anak Tuhan nggak demikian, tetapi lewati proses-proses hidup, itulah kasih karunia. Dan kalau kita bisa melihat proses itu, situ satu kasih apa? Satu anugerah. Yang kedua katakan bertumbuh di dalam Tuhan adalah bicara kasih karunia, satu anugerah. Ini sudah mengenal Tuhan, anugerah. Yang terakhir, yang bagian yang ke-18 bagian B dikatakan tetapi bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Yang kedua bertumbuh dalam pengenalan. Kita kenal artinya di sini itu yang dipakai pengenalan pribadi. Saya dulu kenal yang namanya istri saya namanya Lili ketika lirik ke kuliah di salah satu kampus Jogja, walaupun kampusnya beda, mau bayari yo beda. Sekolah pendidikan sekolah sekuler bayarnya beda. Dia lulusan sekolah Sanata Dharma ya, sekolah favorit saat itu sekolah Katolik. Sama ikut negeri pun saingan karena berdirinya lebih duluan sekolah Sanata Dharma. Tentunya banyak menerokan orang-orang pintar di sana. Bayarnya beda. Saya kenal, ketemu, saya menjalin hubungan, toh ya hubungan ya saya datang ke tempat kos-kosannya harus saya pulang ya sekedar itu. Rasanya manis, boncengan menyusuri Malioboro, menyusuri bundaran Uken, manis. Tapi ketika kami komitmen
Nah, ya, kami datang ke orang tua tak tembung lewat orang lain, yaitu teman hamba Tuhan di Semarang. Saya tembung, saya mau serius sama anaknya. Rupanya beda pengenalan ketika pacaran sama beda apa itu menikah. Karena saya nggak ikut konseling pranikah. Jadi kalau ada pranikah ya enak, kita ada bimbing gimana pacaran yang benar, gimana apa itu namanya membangun rumah tangga, gimana mengatur keuangan. Ya walaupun bapaknya pendeta tetapi masih mau selingi dewi mau mantune ya sekolah pendeta ya serah. Tetapi ketika kita mengenal tidak ada kata urusan, gue mau sekolah pendeta, gue mau sekolah teologi, ketika belajar mengenal di sini dalam pengenalan akan Tuhan, mengenal secara pribadi, bicara ini emosi juga perlu dilatih. Nah, berjalan terus sampai hari ini kami mengenal istriku seperti ini. Oh istriku kayak marah ya, oh istriku mengenal anak. Setiap hari saya ketemu, bahkan saya tadi malam sampai pulang sampai malam, wis tak sekalian turun pos, ya tak turun pos kan. Karena memang ada pengumuman PKK-nya mundur sehingga saya harus rapat sama sekalian mau lomba apa antar kecamatan, dipilih RT-nya tempat saya. Sehingga sampai jam 12 saya ngomong-ngomong ini karena juga Pak RT-nya sedang dikritik juga dengan ini Pak. Harus menyampaikan komunikasi, ada kasus-kasus sehingga saya sebagai sekretaris saya juga bisa ngomong, saya ada jengkel juga karena sudah dilombakan tiba-tiba istrinya kok yang bukan pengurus PKK masih keputusan karena ada misi situ. Nah di situ sampai jam saya pulang warga ditegur orang sekarang turun gon pos iya karena turun yang tinggal sarung lah aku bener ngono aku bisa tambah broto itu dia tinggal rajin dimasak. Ayo bisa tanggungan cuma hanya sekedar hanya dia sudah tahu. Pak boleh mesti ngopo. Lah ngondi nang dilengi kuwe awan iso sore dilengi bosen aku tanggung pos kadang. Ya itu. Artinya mengenal lebih dalam, bukan mengenal sekedar kenal. Tetapi ada hubungan yang dekat sama Tuhan. Sehingga Petrus sampaikan, kamu kalau mengenal Tuhan jangan sekedar kita kenal. Sama seperti Yohanes, Pak. Saya akan bacakan. Ini dikasih benang merah. Kita lihat dalam Yohanes, tadi saya bacakan. Yohanes Injil, bukan surat. Pasal yang terakhir. Anda gembalakanlah domba-domba. Nah, Injil Yohanes pasal ke-21. Saya akan bacakan dari ayat yang ayat 18, tapi saya akan bacakan ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, ini bicara Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, bukan lagi Simon tapi kata Petrus, tiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai dengan kata yang sama lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. 19. Dan hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata, Petrus, ikutlah aku. Akhirnya di sini, ayo terus bertumbuh, terus maju terus, kenalnya terus. Bukan perkataannya itu 3 kali wis rampung Tuhan, sedih Tuhan, sedih Tuhan. Terus ada nubuatannya, sudah itu selesai enggak? Sudah kenal, sudah sedih betul, sudah menangis betul, sudah mengeluarkan dan orang